5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Banyak sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa saja mereka? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Setiap orang bisa menjadi pahlawan, asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungannya. Apakah sikap yang dimiliki sosok di bawah ini mencerminkan sikap kepahlawanan? Nah, di sini ada seorang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di daerah Sumedang, Jawa Barat. Dengan ketekunan dan kesederhanaan sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan hijau. Kaki Gunung Tampomas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenai sanksi karena kerusakan ekosistem ini. Duha Juhairi menjadi penyelamat lahan yang rusak. Selama 26 tahun tanpa dibayar, tanpa pamrih, terus berupaya supaya lahan kering menjadi hijau. Usaha kakek ini tidak sia-sia. Kini puluhan petani dan peternak menggantungkan hidup dari jerih payah Juhairi. Karena itu ketekunannya pula sang kakek rajin ini berhasil menjadi peternak. Namun Juhairi bukanlah tipe orang egois. Ketika berhasil, dia membagi kebahagiaan itu kepada penduduk sekitar untuk diajak menjadi peternak. Kini kakek Juhairi menuai kebahagiaan dari benih kebaikan yang ditabur. Hanya dengan upaya sederhana, Juhairi ternyata mampu mengubah dari tiada menjadi ada, dari kerusakan menjadi keteduhan. Untuk berbuat baik perlu usaha yang tiada henti. Diambil dari liputan6.com. Nah, adik-adik di sini ada seorang kakek yang berjuang supaya lahan yang digunakan awalnya untuk penambangan pasir ya adik-adik ya, sampai gersang, sampai kering, akhirnya bisa tumbuh banyak pohon. Di situ menjadi hutan yang lebat dan bisa menyejahterakan penduduk di sekitarnya. Mereka berusaha dengan beternak. Nah, di sini kakek Juhairi ini bisa disebut sebagai pahlawan. Kakek Duha Juhairi mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh kakek Juhairi adalah sejalan dengan nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila kelima antara lain membiasakan hidup sederhana, hemat, guna menciptakan keseimbangan kehidupan. Itu yang dilakukan oleh kakek Juhairi. Kamu juga dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Berikut ini adalah contohnya kalian menerapkan sila kelima Pancasila. Misalnya melakukan penghijauan di sekitar rumah, membuang sampah pada tempatnya, membantu korban bencana alam. Itu adalah contoh kita melakukan
sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa ya menyebutkan contoh-contoh yang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa yang akan terjadi adik-adik? Yang akan terjadi jika kita tidak ikut bertanggung jawab ya dalam kehidupan sehari-hari, akan terjadi kesenjangan sosial ya. Jadi akan terjadi kesenjangan sosial. Nah, adik-adik, membantu orang-orang di sekitar kita yang mengalami kecelakaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Adik-adik telah belajar cara menangani cedera akibat luka, luka memar, dan luka melepuh. Nah, adik-adik kalian bisa mensimulasikan secara kelompok tentang cara-cara memberi pertolongan kepada orang-orang yang mengalami cedera tersebut. Nah, kita ingat lagi tentang memar, luka, dan sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri memar ya. Secara keseluruhan memar itu kita terkena benturan ya, benturan atau pukulan yang membuat kulit kita itu menjadi kebiru-biruan atau kehitaman. Nah, ini biasanya kalau mengeluarkan darah yang tidak terlalu banyak itu masih dalam memar ringan ya. Kalau rasanya cuma nyeri itu memar ringan, tapi kalau sampai membengkak itu berarti memar yang berat. Nah, ini adalah tahap-tahap mengobati luka memar ya. Kalian bisa mengompresnya dengan air dingin menggunakan kain bersih ya. Lalu kalian kompres ya, bisa dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Lalu berikutnya bisa kalian kompres dengan air dingin secara bergantian. Itu untuk mengobati luka memar. Sedangkan cedera luka sendiri atau luka lecet itu bisa kalian obati dengan cara membersihkannya terlebih dahulu dengan sabun antiseptik. Lalu tekan perlahan bagian luka dengan perban atau dengan kain bersih. Lalu oleskan krim antiseptiknya di bagian luka. Nah, itu cara mengobati cedera luka. Lalu untuk mengobati cedera lepuh, kalian bisa dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Bersihkan dan keringkan bagian lepuh. Lalu balut dengan longgar ya. Itu balutnya dengan perban adik-adik. Jangan mengompres luka bakar dengan air es karena itu dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Itu tadi langkah-langkah mengobati luka memar, luka lecet, dan luka lepuh. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.